Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK PGRI Al-Amin Temburan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru TK PGRI Al-Amin Temburan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya kita masih diberi kesempatan sehingga bisa dapat menghadiri acara diskusi pemetaan dan pengelolaan aset TK PGRI Al-Amin Temburan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita hancurkan kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya Widya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan guru senior, acara yang ketiga diskusi oleh CGB Angkatan 10, acara keempat kesimpulan, dan acara yang kelima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan guru senior. Kepada beliau Ibu Fatimah SPG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru hebat semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat membersamai Ibu Husnul Khotimah CGP Angkatan 10 yang akan melaksanakan aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu diskusi pemetaan dan pengelolaan aset TK PGRI Al-Amin Temburan. Kami sangat mengapresiasi kegiatan calon guru penggerak. Program guru penggerak sangat baik dan bermanfaat untuk lembaga kami, baik untuk guru maupun anak didik. Kami akan selalu siap mendukung, siap bekerja sama, siap membantu dan berkolaborasi untuk melaksanakan program. Silakan Bu Husnul untuk melaksanakan programnya, dan bismillah kita belajar bareng. Saya lihat program ini kedepannya sangat baik dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat mendukung dan siap bekerja sama. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Guru Senior Ibu Fatimah SPD. Semoga atas sambutan beliau bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar bisa menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi pemetaan dan pengelolaan aset TK PGRI Al-Amin Temburan oleh CGB Angkatan 10 pada beliau Ibu Husnul Khotimah SPD AUD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Widya yang sudah memberikan waktu untuk saya dan teman-teman semuanya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat di TK PGRI Al-Amin Temburan. Mari kita bersama diskusi tentang pemetaan dan pengelolaan aset TK PGRI Al-Amin Temburan, Kecamatan Wanayasa. Seperti kita ketahui, kebanyakan kita itu kalau mau kegiatan kita udah mikir tentang
apa ya, kita punya apa ya, kadang kita terkesampingkan ya, kebanyakan kita nggak ada dananya, nggak ada apanya, tapi setelah saya belajar tentang pemetaan pengelolaan aset itu ada banyak manfaat. Kita itu perlu apa ya, kurang mengerti tentang aset. Jadi kita kadang sudah pesimis dulu tentang program-program yang akan kita adakan karena kita merasa tidak mampu karena dana atau karena faktor yang lainnya. Misalnya sebagai contoh itu, misalnya mengadakan perpisahan, kita udah nggak bisa karena apa? Karena misalnya nanti butuh panggung bu, apa ada dana misalnya seperti itu ya. Nanti butuh apa misalnya tata rias untuk pentas anak. Kita merasa tidak bisa kalau kita berpikirnya itu tentang kelemahan. Tapi kalau kita berpikir tentang aset, insya Allah akan bisa berjalan apa program kita karena kita punya aset. Ya ini yang selama ini kita tidak memikirkan aset. Kita merasanya selalu tidak ada aset kita. Padahal kalau kita hitung, kalau kita dipetakan semuanya, kita itu banyak aset di TKPGRI Al-Amin. Banyak sekali ya. Tapi kita selalu merasa tidak ada. Pakai apa ini? Mau pembelajaran? Pakai apa ini? Kok nggak ada ini ya? Misalnya begitu, guys. Itu makanya kita hari ini mengadakan diskusi pemetaan aset supaya kita tahu ternyata banyak aset yang kita miliki di TKPGRI Al-Amin. Nah, hari ini saya nanti akan diskusi kenapa harus diskusi pemetaan aset, pengelolaan aset itu karena penting sekali. Terutama saya pribadi kadang lupa dengan aset yang kita miliki. Hari ini kita diskusi bersama tentang pemetaan aset. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa kita itu punya banyak aset. Misalnya aset fisik. Kita aset fisiknya ada ya. Ada gedung yang megang ini misalnya ada berapa lokal? 6 lokal. Kita itu namanya aset fisik. Ada lagi nanti ada gedungnya, ada toiletnya, ada halamannya, ada permainannya, ada banyak hal seperti itu, ya. Nah, terus untuk aset yang lainnya masih banyak lagi. Di sini nanti kita bahas tentang aset. Ada 7 aset modal yang kita miliki yang belum kita peta-petakan mana yang termasuk aset modal manusia, mana yang termasuk aset modal fisik, sosial, finansial, politik, terus agama dan budaya dan lainnya. Nah, hari ini kita nanti bahas bersama di sini tentang 7 modal aset utama yang ada di TKPGRI Al-Amin Tempuran. Baik, saya lanjutkan. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Kita nanti akan diskusi tentang aset modal sekolah. Kita punya modal manusia. Contohnya apa gitu? Manusia kita ya, manusia kita. Berarti apa lagi? Guru. Misalnya gurunya sudah bersertifikat pendidik, seperti itu juga namanya aset modal ya. Gurunya ada 7. Terus yang 4 sudah bersertifikat pendidik misalnya ya. Kita punya ada 4 ya, yaitu Bu Ririn, Bu Novi, Bu Hot, dan saya sendiri sudah bersertifikat pendidik. Terus yang kedua misalnya modal manusianya ada Bu Widi sama Bu Vita yang masih menempuh pendidikan S1 PAUD, itu juga termasuk aset yang kita miliki. Ada lagi Bu Alda yang baru mungkin ini juga termasuk aset manusia. Dan kita ada 7 yang sangat berkompeten seperti itu. Apalagi menurut saya misalnya ini ya, kepala sekolahnya sudah daftar CGP, itu sudah aset yang luar biasa karena kita bisa menularkan ilmu-ilmunya untuk ibu-ibu semua sehingga kita nanti bergerak bersama untuk memajukan lembaga TKPGRI Al-Amin. Ini yang aset manusia. Kita bahas dulu yang modal manusia. Apa saja modal manusia? Peserta didik bisa, ya. Apalagi? Orang tua murid. Tadi guru sudah ya. Terus anak didik, orang tua murid, apalagi? Komite sekolah bisa, apalagi? Penilik PNS juga bisa karena itu banyak berkontribusi dengan TKPGRI Al-Amin ya, sedang memberi arahan atau penjelasan apa yang manfaat. Jadi kita akhirnya bisa menjadikan PNS sebagai modal manusia. Yang selanjutnya ada lagi apa tidak? Kebersihan. Ya, tenaga kebersihan. Tanpa tenaga kebersihan kita juga tidak akan bisa kita repot kalau sudah mengajar, sudah kita terbantu oleh tenaga kebersihan. Nah, di sini tadi modal manusia. Tadi ada wali murid ya. Kemarin sudah saya alami sendiri ya. Ketika musyawarah sama wali murid, kita butuh
program misalnya fashion show, tapi wali murid dilibatkan. Dengan begitu akhirnya wali murid punya ide, itu termasuk sudah modal manusia. Kalau kita mikir sendiri, kadang gurunya nggak punya ide ya. Aduh, kita nggak punya karpet, mau nyewa di mana atau apalah, mau nyewa di mana aksesorisnya, tapi ternyata kita punya modal wali murid, akhirnya bisa berpendapat. Setelah itu bisa menuangkan pendapatnya, terus akhirnya berjalan juga program fashion show itu karena wali murid juga punya ide. Jadi kita manfaatkan, jangan cuma mengandalkan kepala sekolahnya atau guru-gurunya atau muridnya saja, tapi kita libatkan juga wali muridnya. Berikut yang kedua yaitu modal sosial. Kira-kira apa modal sosialnya? Komunikasi dengan dinas. Iya, itu komunikasi dengan dinas penting ya, karena kita tidak lepas dari dinas. Tanpa dinas kita tidak bisa tahu info apapun. Misalnya seperti kemarin ada pembebasan TPG, kita harus berhubungan dengan dinas seperti itu. Apalagi yang sosial. Apalagi adanya kerjasama ini yang ini pemetaan ya, yang belum kita jalan itu kerjasama dengan TPG. Kita belum secara langsung untuk menemui tentang kepala TPG-nya siapa, kita nanti ada kerjasama dengan misalnya anaknya yang ngaji di situ siapa saja, seperti apa misalnya, itu perlu dengan kita kerjasama dengan TPG. Nanti kita maksimalkan lagi kerjasamanya dengan guru-guru atau ustadzah yang ada di TPG. Berikutnya apa lagi? Oh iya, insya Allah sudah nih, kita sudah yang itu sudah, tapi yang belum yang TPG tadi nih, yang untuk hubungan ke komite kita juga sering mengadakan hubungan dengan komite, memberi penjelasan tentang misalnya kebutuhan guru atau kebutuhan gedung atau kebutuhan apa seperti itu sama komitenya. Itu modal sosial. Sosial ini ada lagi kayaknya, kayak kemarin yang dijelaskan Budian waktu pertemuan PKG, jadi sosial itu juga termasuk yang di pertemuan IGTKI. Itu kita kan termasuknya sosial ya, pertemuan di IGTKI, di PKG atau apa itu juga termasuknya nanti di modal sosial seperti itu. Kita perlu komunikasi dengan teman-teman, kita perlu seperti ini juga namanya juga modal sosial. Tanpa diskusi kita tidak bisa seperti itu, oke? Bekerja sendiri juga tidak bisa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu modal fisik. Kira-kira modal fisik itu apa saja nih? Fisik tadi sudah saya modal apa lagi? Oh iya, fisik ya, ada ruang kelas, kita ruangnya sudah ada 6 lokal, oke? Ada halaman yang luas, apalagi yang fisik? Toilet bagus, apalagi? Dapur. Iya, dapur ya, iya betul. Dapurnya belum ya, terus nanti dapurnya Bu. Ada dapur, ada ruang kelas, ada toilet, ada halaman, apalagi ya Bu? Yang fisik? Belum sholat belum. Iya. Oh iya, kan kita nggak punya, kan? Ini pemetaan ya. Jadi yang kita punya yang di sini yang kelihatan itu ada ruang kelas, dapur, toilet, halaman. Itu modal fisiknya seperti itu ya, yang ada di sini. Oke. Terus yang berikutnya modal politik. Ini kayaknya agak kurang bersahabat, kata-kata politik itu seperti apa ya? Taunya kalau politik cuma pemilihan apa nih? Tapi di sini ada modal politik. Kira-kira ada yang tahu modal politik itu seperti apa? Ada nggak? Bekerja sama dengan dinas. Iya. Mungkin Mas atau kalau kantor bisa itu kalau tidak. Iya, bagus, saya banget itu adanya MOU dengan pemerintah desa, dengan misalnya Puskesmas. Apa yang ada lagi apa ya? Misalnya Koramil, ya, apalagi kepolisian juga bisa, itu juga masuk ke modal politik. Kayaknya kita asing nih politik itu, taunya apa gitu. Ternyata ini adalah modal politik itu kita bisa bekerja sama dengan misalnya kantor pos ya, atau pemerintah desa atau bagaimana atau yang lainnya, itu juga termasuk yang modal politik. Silakan tulis dulu modal politiknya seperti apa, nanti kita petakan semuanya ya. Terus untuk yang berikutnya ada modal agama dan budaya. Agama dan budaya, apa kira-kira nih agama dan budaya? Agama tentang nilai, budaya itu tentang nilai-nilai yang ada seni budayanya. Misalnya kalau di sini ada kuda lumping. Terus terus yang sendawa. Iya, sendawa, seniman muda Wanayasa. Kita harus bisa
ikut serta di dalamnya nggih kalau bisa nggih. Karena itu termasuk budaya, modal budaya. Yang agama kira-kira apa ya? Dengan pondok pesantren. Iya. Iya, pondok pesantren atau TPQ juga termasuk ya di modal agama dan budaya. Kita tulis lagi nanti. Kita ternyata punya seperti itu, nggih. Untuk yang berikutnya yaitu modal finansial. Finansial itu kalau kita nabung di mana ya? Di bank. Di bank. Misalnya BKK. BKK itu modal finansial ya, karena di situ kita nanti ada kerjasamanya ya, ada kerjasamanya. Misalnya kita nabung di situ, terus kita juga ada bingkisan sponsor ya, sponsor dari BKK itu juga termasuk ada modal finansial. Mungkin kita nanti akan usaha lagi sponsor, misalnya kita butuh apa pentas seni, kita butuh spanduk, kita bisa minta bantuan sama BKK atau lembaga keuangan yang lainnya. Kalau di sini mungkin BKK ya, apalagi ya ada misalnya BTM, apalagi kita juga di situ nabungnya, misalnya apalagi oh iya, ini juga yang wali murid misalnya seperti kemarin ada wali murid yang nyumbang misalnya ya, ada kegiatan apa nyumbang, Bu saya mau ini Bu, mau ikut nyumbang, itu namanya juga sponsor seperti itu Jadi nanti bisa masuk dalam modal finansial. Yang terakhir nih, ada modal lingkungan alam. Ini tempatnya strategis, apalagi di halaman yang luas mungkin. Iya, yang lingkungan ya, halaman yang luas, apalagi ya memiliki lahan kosong yang buat misalnya kayak gurunya ada lapangan voli, itu bisa dimanfaatkan untuk nanti di itu ya, untuk modal apa tadi lingkungan alam, sehingga kita bisa olahraga di situ seperti itu. Apalagi ya? Dekat pertanian biasanya kita hari Sabtu jalan-jalan. Oh iya. Kita bisa ke sana. Oh iya, bisa dekat dengan apa namanya? Misalnya pertanian ya, ada kebun apa? Jambu atau teh apa ya, itu masuk dengan modal lingkungan alam. Dari sini kira-kira ada yang mau ditambahin apa tidak? Tadi lingkungan alam kita kayaknya masih sedikit ya. Lingkungan alam apa saja? Peternakan, Bu, ikan. Iya, bisa. Nanti kita untuk pembelajaran kita nanti di situ pembelajaran dengan kolam ikan yang ada di dekat dengan sekolah seperti itu. Apalagi ada tiga. Mungkin ke lapangan biasanya. Oh iya, lapangan tadi udah masuk ke modal lingkungan alam ya. Terus ada lagi modal yang mau ditambah lagi tadi yang budaya kayaknya sedikit ya. Budaya itu apalagi kalau dalumping di sini ada modal. Ada dalumping ada ya. Tapi kita belum bisa memanfaatkan dalumping untuk kesini, belum bisa ya. Untuk yang modal politik sudah paham semua, tadi bekerja sama dengan Puskesmas, apalagi banyak ya, ada pemerintah desa juga. Iya, kalau juga itu malah lebih utama ya, seperti itu. Nah, dari aset modal sekolah yang ada di sini 7, itu ternyata kita kalau dipetakan itu banyak sekali ya. Ya, tadi dari apa banyak banget tadi modal manusia, kita tahu ada berapa item nanti tadi ada 7 ya, sampai 7. Terus modal sosialnya kita petakan lagi ada berapa? Ada 4. Terus modal politiknya ada berapa? 3. Modal fisiknya ada 6. Apa sampai banyak ya? Kita yang lokasi yang mana dari ya, modal fisiknya banyak sekali. Terus yang modal finansialnya kita juga ada 2. Terus modal agama dan budaya ada 2. Terus yang modal lingkungan alam ada 4. Alhamdulillah kita dari sementara yang sudah dipetakan seperti itu dulu. Nanti kita bersama-sama supaya kita memahami aset kita yang punya apa, itu baru aset yang secara global nih. Belum lagi kalau aset yang misalnya kita punya memiliki mainan di luar apa, di dalam apa, kita manfaatkan untuk pembelajaran itu nih. Dari sini ada pertanyaan apa tidak? Kayaknya udah gampang ya, ini kan cuma pemetaan ya. Nanti selanjutnya kita belajar bareng supaya bisa memanfaatkan aset yang ada. Tujuannya seperti itu ya, untuk dimanfaatkan aset yang kita punya. Oh, ternyata kita punya. Kita mau pembelajaran yang
outing class misalnya, kita bisa lihat modal neurone alamnya apa. Tadi ada peternakan, ada pertanian, kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran kepada anak-anak seperti itu. Okay? Nggak ada pertanyaan? Ya berarti kita sudah selesai, ya sudah paham semuanya. Diskusi kali ini sudah selesai, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk kemajuan TK PGRI Al-Amin Tempuran yang memanfaatkan atau memberdayakan aset-aset yang ada. Seperti itu saja, jadi saya mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada calon CGP Angkatan 10 Ibu Husnul Khotimah SPD Kaum. Atas pemaparan beliau, dari tadi kita sudah menyimak berdiskusi, memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Ternyata banyak sekali aset yang kita miliki. Ada 7 aset modal sekolah. Setelah kita memetakan aset-aset yang ada, bagaimana kita sebagai guru agar bisa memanfaatkan aset yang ada untuk kemajuan JTK PGRI Al-Amin Tempuran kita ini. Demikian acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.